Aku enak mau ngambil dia. Bagus. Videonya. Oh ini. Udah dimulai nih. Oh ya bagus. Mesti katakan gambarnya. Dulu. Ini ngayak rapat sama diri nih. Namun besi apa sih ayo? Oktober pada aku. Ya Oktober barang. Oh, emang Mbak. Oh, bakal ngaruh. Itu kan baru sana. Yang 2018. Benar, 2018 ya. 4 tahun. 3 jadi yang dan dulu ya. Sudah alih 3 tahun, kalau 4 tahun masih ada apa nih? Yang bedanya memang kasus buat yang memang Bang, 4 tahun itu. Tapi 4 tahun lah. Oh iya 4 tahun lah. Ya orang jadi yang 2018 ya 2020. Bang, 2020 aja ini. 2020 ya. Ada Pak, ada kini Pak. Nah, ada kini tuh. Ini sini dulu. Tapi itu mengalah sih. Tekau. Ya masih dikatakan. Oh ibu nak wajib. Wajib baik kan sih mati itu. Ya so seminar. Cuman jangan kira-kira kapan? Oh, konser. Bahkan oyongnya ke seminar mau. Itu kan yang itu. Genang tuh. Baru pilih. Baru apa sih orang pilih? Durasi 15 itu ngelah aja 30 menit 30 menit IJ kok Pak nih jadi katanya yang ini dengan gue balik yang satu sudah ya ini kirim main yang 15 menit media video Oke, terima kasih atas waktunya. Sebelum mulai, jangan kurang pengayu pagi, mengajar umat, Om Swastiastu. Mohon izin Pak Pengawas, dan juga Bapak Ketua K3S yang senantiasa mendampingi kita, dan Pak Korwil tadi mohon izin untuk ada kegiatan rapat yang sangat penting, tidak boleh diwakilkan di kabupaten. Nah untuk sesi ini, jadi saya sendiri ikuti Artama Yasa, Artamu Yase, Artamu boleh. Jadi ada teman-teman guru yang baru mungkin ya, selamat datang, karena banyak saya lihat ada CPNS yang ikut, dan juga
tidak menutup kemungkinan teman-teman lama yang mungkin sering ketemu dengan saya di kegiatan-kegiatan workshop sebelumnya. Ada yang dulu di sini pertama kali tahun 2014, yaitu workshop K13 yang saya kebetulan dapat di kelas 2 waktu itu. Oke. Kemudian ada teman-teman juga yang ketemu terakhir dengan saya di PKP, itu ada Pak Sutrisne, ada Pak Budi ya, ada Bu Budi, Bu Dianti, ya. Dan juga ini ada Bu Ratniasih, ketemu dengan saya di penyusunan soal HOTS, itu dari Dinas Pendidikan. Dan mungkin ada juga teman-teman dari gugus 7 dan 8 yang sudah sering ketemu dengan saya dulu ketika saya di satu Wonkin, ya. Jadi saat ini saya bertugas di SD 3 Tamlang sejak Oktober 2020. Tanggal 19 Oktober itu diberikan SK kepala sekolah, dan sampai saat ini masih juga di sana. Nah, untuk hari ini kita akan membahas katakanlah sosialisasi terkait dengan konsep pendidikan yang memerdekakan gitu. Nah, pendidikan yang memerdekakan jadi seperti apa? Nah, tadi Pak Kabid PSD menyampaikan bahwa semua arahnya dari penyampaian visi presiden, terutama karena presiden kita sangat mengutamakan kemandirian gitu. Nah, itulah salah satu nuansa dari konsep pendidikan yang memerdekakan. Nanti arahnya ada salah satu poin, yaitu kemandirian. Sebenarnya masih ada lagi 5 poin, sebentar kita lihatnya. Sebelum lanjut, kita ke kuis dulu. Ini sebagai pemanasan kita belajar. Silakan Bapak Ibu peserta membuka slido.com. Di HP-nya bisa. Nah, slido.com, kemudian input kode di bawah itu, T530. Nah, ini terkait dengan pemahaman awal menurut Bapak Ibu, apa sih yang dipermasalahkan di sana itu. Sebentar, ada pertanyaan jika sudah dibuka itu. Ya, slido.com ya. Itu input kodenya T530. Nah, nanti sebelum respon nanti diisi nama singkat, kemudian strip T530. Silakan direspon ya. Yes. Nah, ini sudah ada yang jawab. Apa itu pendidikan yang memerdekakan menurut Anda?
Ada yang merdeka dalam memilih materi, isi nama ya kalau bisa. Kemudian aktualisasi diri, mandiri ya. Merdeka dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Ini baru 4. Lima, pendidikan yang mandiri dan mandiri juga. Mengacu pada kemandirian ini banyak yang mandiri. Baru 9. Ini ya, merdeka dalam proses pelaksanaan pembelajaran, kegiatan belajar tidak terbatasi oleh penggunaan strategi ataupun media. Yang terpenting, kegiatan pembelajaran dapat terlaksana dan mampu diikuti oleh siswa sehingga kegiatan pembelajaran menjadi lebih bermakna. Merdeka sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Sifatnya mandiri, tidak terikat. Oke. Terus apa lagi? Nah, ini Bu Diah ya. Terima kasih tadi sudah bersedia menjadi dirigen ya. Bebas dalam mencari materi, sumber belajar sesuai lingkungan dan mandiri dalam pembelajaran. Ya, bebas menggunakan metode, strategi. Ya, berhak mendapatkan pendidikan secara mandiri. Merdeka dalam PBM, ya. 21. Ya. Saya harapkan lebih dari 50% ya yang ikut dalam Slido. Bebas menggunakan metode dan strategi pembelajaran sudah. Pendidikan mandiri disesuaikan dengan keadaan siswa. Lima. Nah, ini sudah lebih dari 50%. Ini karakteristik sekolah. Ada lagi? Sudah ya. Nah, jadi sudah. Oke, saya tutup ya. Ada yang masih melanjutkan? Baik, saya tutup. Nah, itu pada intinya ada kemandirian di sana, kebebasan untuk memilih ya, dan itu disesuaikan dengan kondisi sekolah ini. Semua jawaban Ibu, Bapak Ibu luar biasa, itu sangat tepat dengan konsep Merdeka Belajar. Nah, selanjutnya yang kedua, ini saya buka ya. Apa prinsip mendasar Anda dalam menerapkan praktik pendidikan yang memerdekakan? Ini tidak usah terlalu dipikirkan apa sih prinsipnya gitu. Pokoknya apa yang ada di benak Bapak Ibu itu yang disampaikan. Oke. Jadi maksudnya ini sesuai dengan karakteristik ya. Ya, karakteristik.
Oke, kemudian proses sesuai dengan lingkungan sekolah, keadaan lingkungan sekolah. Baru dua, mandirian lagi. Ya. Karakter siswa. Tanpa tekanan dalam berbagai kegiatan ya, mudah-mudahan. Terus bebas dari pembelajaran bebas sesuai dengan kebutuhan dan bermakna. Nah ini ada bermaknanya. Kreativitas dan kontekstual. Yeah. Komitmen dan disiplin itu prinsip mendasarnya bisa ya sesuai lingkungan. Lagi tiga ya, lagi tiga aja kita tutup, ini sudah banyak dan hampir semua jawaban itu mengarah pada konsep praktik pendidikan yang memerdekakan ya. Jadi sesuai karakter, kemudian ada kemandirian lagi, ada bagaimana mempertimbangkan karakter siswa, yang pembelajaran sesuai dengan lingkungan, komitmen dan disiplin. Yang lagi satu, oke, kita tutup ya. Ya, yang tidak dipaksakan, pembelajaran yang tidak dipaksakan. Baik, kita tutup. Kita lanjut yang ketiga. Nah ini, ya ini hanya jawab ya atau tidak sih. Apakah Anda sudah melakukan praktik pendidikan yang memerdekakan? Ya atau tidak, atau mungkin jarang ya, atau belum ya? Ya silakan di, ya belum. Ya, rasanya sudah. Ya. Saya pikir sudah. Ya karena cuman karena ini katakanlah istilah baru atau terminologi baru itu yang memaksa belum, karena memang mungkin belum terdokumentasi, kemudian belum tahu sih apa yang dilakukan, padahal sudah sering kita melakukannya gitu. Buktinya di sini di Kudaman dia lihat begitu banyak ada potensi dari peserta didik, bahkan kemarin yang lomba Murad Aksara Bali ya, itu Kudaman kan bisa masuk juara juga di sana. Ya, itu sebenarnya potensi-potensi yang ada, kita tinggal lihat dan kembangkan gitu. Ya ini sudah 26, kayaknya sudah semuanya. Oke. Belum sepenuhnya melakukan, ya. Masih terpaku bahan ajar ya. Kemudian masih proses, ya mungkin iya. Nah, jadi saya pikir sudah cukup ya. Nah, jadi saya minta sekarang ada salah satu peserta atau salah dua peserta yang menyampaikan pandangannya terkait dengan 3 permasalahan tadi secara lisan. Ya.
Mungkin ada Bapak Ibu yang mau unjuk pendapat terkait dengan pendidikan yang memerdekakan. Sebelum kita sama-sama belajar apa sih itu pendidikan yang memerdekakan. Ada yang mau mencoba? Atau saya ambil ya langsung ya? Tunjuk. Ayo siapa yang mau? Karena ini juga mohon maaf ya bagian dari ya penumbuhan teladan buat anak-anak kita gitu. Jadi kita sering berharap, ayo dong kalian angkat tangan sukarela gitu. Nah sekarang ini refleksi buat kita. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan pendapat terkait dengan permasalahan terkait dengan konsep pendidikan yang memerdekakan. Ada? Saya tunjuk ya, boleh ya? Bantu Pak Dut Swastika untuk mic-nya. Oh ini mungkin Pak Dewi Budraya sih. Iya, boleh berdiri ya, biar dilihat. Ini Om Swastiastu. ya. Perkenalkan, nama saya Imade Putra Yasir, bertugas di SD Negeri 2 Pakistan. Mungkin dari Bapak penyaji bisa diulang pertanyaannya. Ya. Jadi yang pertama itu menurut Bapak apa itu pendidikan yang memerdekakan? Ya. Menurut konsep Bapak selaku pendidik selama ini mungkin seperti apa yang boleh dijelaskan? Terima kasih. Menurut saya pribadi, konsep pendidikan yang memerdekakan itu adalah suatu pendidikan yang kegiatan pembelajarannya tidak terbatasi oleh suatu hal, baik itu strategi, media. Kita boleh memilih strategi, media maupun apapun yang kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran itu disesuaikan dengan situasi dan keadaan yang ada di lapangan. Disesuaikan dengan situasi dan keadaan, terutama sesuai dengan karakter dari peserta didik dan lingkungan tempat kita bertugas. Terima kasih. Mungkin bisa diceritakan sedikit ada pengalaman terkait dengan proses pembelajaran yang sepertinya sudah kena konsep pendidikan yang memerdekakan. Pengalaman yang pribadi bertugas di SD Negeri 2 Pakistan, seperti yang diketahui, kondisi atau keadaan dari lokasi di sana, perbukitan maupun lembah atau gunung. Kalau kita menggunakan jaringan, kita belajar dengan misalnya dengan Google Classroom ataupun web-web yang lainnya yang muat grup-grup tersebut, tidak memungkinkan karena sinyalnya tidak mendukung. Suatu sinyalnya tidak bagus. Jadinya kita tidak bisa menuntut kalau kita berikan tugas hari ini harus selesai hari ini. Terus kita menggunakan media-media yang lain juga kadang-kadang siswa tidak mampu mengaksesnya. Misalnya menggunakan Google Classroom ataupun Google Form, mereka masih bingung bagaimana caranya. Kalau kita paksakan seperti itu, kapan kita mulai kegiatan belajarnya jadinya? Setelah keadaan lakukan koordinasi dengan siswa maupun orang tua siswa, jadi disepakati siswa maupun orang tua yang mampu mendampingi siswa itu lebih mudah dalam menggunakan WA group. Karena hal tersebut, jadi saya berpikir bagaimana caranya mengoptimalkan WA group tersebut sebagai perantara atau tempat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadinya kita tidak bisa memaksakan sesuatu yang sesuatu yang kita pahami, kita yang mengerti, kita paksakan kepada siswa maupun orang tua siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Kita harus menyesuaikan keadaan kita, kita sesuaikan potensi kita dengan keadaan di lapangan ini. Terima kasih.
Ya, terima kasih Pak Putriyase ya. Jadi tepuk tangan dulu buat Pak Putriyase, ini luar biasa sekali. Beliau salah satu alumni BPG ya. Tahun berapa? 2016 ya. Tentu ilmunya lebih dapat daripada kita ini, daripada saya sendiri yang hanya PLPG. Baik, terima kasih. Itu sudah luar biasa sekali. Yang Putri sekarang, yang Bapak, yang Ibu, ada yang ingin mungkin menyampaikan? Bu Suwartini, silakan ya. Baik, menurut yang dalam Merdeka Belajar itu adalah kita sebagai guru bebas memilih atau menentukan strategi maupun metode yang kita gunakan di dalam pembelajaran, dan melihat juga daripada karakteristik peserta didik itu sendiri. Artinya tidak bisa kita samakan antar satu sekolah menggunakan metode yang sama. Misalnya di SD 1 Kajun misalnya kita menggunakan metode seperti sekarang kan daring. Sebagian besar misalnya kita gunakan daring, tapi tidak bisa kita samakan dengan metode misalnya di SD 6 Kajun karena mungkin sinyalnya yang kurang bagus. Nah, di sana kita juga harus jeli melihat permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan itu, dan juga melihat bagaimana keadaan siswa itu sendiri. Kita harus dengan siswa itu ada sharing apa yang memang dia bisa dia lakukan. Kalau di sekolah Tiang sendiri, terutama Tiang sendiri kelas 1, 90% siswa sudah bisa menggunakan Zoom meeting. Yang lain sisanya itu kita gunakan pembelajaran luring, itu langsung penjajakan langsung ke rumahnya. Artinya semua siswa bisa mendapatkan ilmu itu tanpa kita harus samakan semua. Artinya yang memang luring kita akan dengan luring, yang memang dia bisa dijangkau dengan jaringan seperti sekarang, artinya semua siswa jadinya mendapatkan akses pendidikan merata. Itu. Terima kasih Pak. Baik, luar biasa Suwartini ya. Tepuk tangan dulu buat Bu Suwartini. Ini ada kata 90% ya. 90% itu sudah optimal dalam pemanfaatan teknologi ya untuk pembelajaran seperti aplikasi Zoom Meeting ya. Dan yang lain tetap juga difasilitasi dengan pembelajaran luring. Nah, inilah model-model konsep pendidikan yang memerdekakan yang sudah sebenarnya Bapak Ibu lakukan di tempat masing-masing, di kelas-kelas kecil yang Bapak Ibu lakukan. Hanya saja ini belum dimaksimalkan atau dimanfaatkan. Nah, itulah sekarang Bapak Ibu ke sini yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyuarakan konsep pendidikan yang memerdekakan di lingkungan masing-masing. Oke. Jadi itu tugas kita semua untuk satu poin ini ya, untuk konsep Merdeka Belajar. Nah, ini saya harus pindah, ini ada. Ini ada. Nah, ini seputar tayangan. Salam dan bahagia, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Tahukah
tahun 1854. Beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon mudir dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tahukah Anda mengapa? Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang memimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Lalu, apakah kita sudah merdeka? Video ini adalah pengantar menuju video kedua, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Setiap tanggal 2 Mei, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diambil dari hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Melalui pendidikan, Ki Hajar berjuang melawan penjajahan. Seperti apa ceritanya? Ayo teman-teman, kita simak bersama. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan Raden Mas Suwardi Suryani pada tanggal 2 Mei 1889. Ia dibesarkan dalam lingkungan Keraton Pakualam di Yogyakarta. Ki Hajar sempat kuliah di Stovia atau Sekolah Dokter Tribun. Kemudian, ia bekerja sebagai wartawan di koran seperti Utusan Hindia dan Kaum Muda. Sejak muda, Ki Hajar berani menentang pemerintah kolonial Belanda. Bersama Deus Becker dan Cipto Mangunkusumo, ia mendirikan Indis Partij pada tahun 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Akibat kritiknya pada pemerintah Belanda dalam tulisan Seandainya Aku Seorang Belanda, Ki Hajar diasingkan ke Pulau Bangka. Deus Becker dan Cipto Mangunkusumo membela sahabatnya, sehingga akhirnya 3 serangkai ini diasingkan bersama-sama ke negeri Belanda. Masa pengasingan di Belanda dimanfaatkan Ki Hajar untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1919, Ki Hajar kembali ke tanah dan terus mengkritik pemerintah kolonial Belanda lewat tulisan-tulisannya. Akibatnya, ia pun sering keluar masuk penjara. Tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar mendirikan lembaga pendidikan Taman Siswa di Yogyakarta. Sejak saat itu, Suwardi Suryaningrat memakai nama Ki Hajar Dewantara. Anak-anak dari semua kalangan, baik minat maupun rakyat biasa, bisa bersekolah di Taman Siswa. Perguruan ini memiliki semboyan Ing Ngarso Sengkulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan.
Prinsip ini berlaku untuk semua pamong atau guru dan murid di tangan siswa. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengangkat Ki Hajar sebagai Menteri Pendidikan pertama. Simbol yang kepulihan daya ini pun hingga kini tetap dipakai dalam dunia pendidikan Indonesia. Bapak Ibu calon guru penggerak telah menyimak video profil sejarah Bapak Pendidikan Nasional kita Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan refleksi saya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk membuat kita lebih memahami impian besar beliau untuk membawa anak Indonesia mencapai kemerdekaan belajar. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama, beliau berkata bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pada hal ini, Ki Hajar membuat sebuah koneksi dua hal yang tidak terpisahkan antara pendidikan dan kebudayaan. Dua hal ini adalah satu kesatuan. Menurut Ki Hajar, untuk mencapai kebudayaan yang kita mimpikan, peradaban bangsa yang kita cita-citakan, pendidikan adalah fondasinya, atau dengan bahasanya Ki Hajar adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Dengan kata lain, pekerjaan yang kita lakukan di pendidikan bukan saja pekerjaan untuk anak bersekolah, ujian hasilnya baik, dan lain sebagainya, tapi adalah pekerjaan untuk menjemput kebudayaan yang kita cita-citakan. Dengan kata lain, ini adalah pekerjaan untuk membentuk peradaban. Jadi ini peran yang sangat penting antara pendidikan dan kebudayaan. Dua-duanya adalah satu ikatan yang tidak bisa dilepaskan. Yang kedua, inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah perubahan. Dalam hal ini, bagi saya, analogi yang tepat untuk filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah seperti tata surya. Selalu bergerak, selalu tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu, dia tidak pernah statis. Karena itu, bagi Ki Hajar, kebudayaan tidak boleh statis, harus terus bergerak. Dalam upaya pemeliharaan kebudayaan, bagi Ki Hajar, itu harus terus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jika kebudayaan itu terisolasi, kebudayaan itu akan menuju kehancuran. Pendidikan pun juga sama, tidak boleh statis. Pendidikan harus terus berubah, menjawab tuntutan zamannya. Karena sepertinya kalau dalam tata surya itu, kalau Bapak Ibu bayangkan, kalau planet itu berhenti bergerak statis dia, itu akan terjadi sebuah chaos, sebuah kekacauan. Dan itulah yang dilihat oleh Ki Hajar bahwa semuanya itu harus terus bergerak dan bergerak, tidak pernah berhenti. Artinya perubahan adalah hal yang kekal, yang harus terus terjadi. Selanjutnya, planet-planet itu pun dalam tata surya tidak ada yang sama. Di sini terlihat keberagaman. Ada planet Merkurius, ada planet Venus, ada Bumi, ada Mars, dan seterusnya. Dalam melihat planet-planet ini, inilah yang kita juga lihat dalam kebudayaan dan pendidikan. Dalam kebudayaan menurut Ki Hajar tidak ada yang sama. Ada kebudayaan yang mungkin seperti Mars, ada seperti Bumi gitu ya, tapi tidak bisa disamakan. Ketika kita melakukan pertukaran kebudayaan, itu bukan untuk menyamakan semuanya, tapi untuk menguatkan identitas dari masing-masing kebudayaan. Dan kebudayaan itu terus berputar dan terus berputar pada sumbu yang sama. Dan dalam filosofi Ki Hajar, sumbunya ini atau di mana semua planet itu bersumbu itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. Dan ini yang menjadi hal yang esensi dari semua kebudayaan, dimanapun kebudayaan itu berada, baik itu kebudayaan di Indonesia yang beragam maupun kebudayaan dunia yang juga sangat beragam. Esensinya menurut Ki Hajar adalah nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan pun juga sama. Anak tidak pernah ada yang sama. Dua anak kembar itu tidak pernah sama persis, bahkan kembar siam sekalipun. Fitrah dari penciptaan dari Yang Maha Kuasa itu adalah keberagaman. Menurut Ki Hajar, biarkanlah anak-anak itu memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Ibarat planet-planet tadi, mereka bergerak dengan kecepatannya sendiri-sendiri. Kalau Bapak Ibu lihat di tata surya, Merkurius itu berputar sangat cepat, sementara mungkin planet Jupiter itu agak lambat berputarnya. Dan ini mereka juga berputar dengan kecepatannya sendiri-sendiri sesuai dengan orbitnya masing-masing. Masing-masing punya cerita di dalam planet yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa dipaksakan Bumi itu harus menjadi seperti Saturnus atau Neptunus itu menjadi Merkurius. Semua ada orbitnya masing-masing, semua bergerak pada sumbu yang sudah diatur dan hambar pada nilai yang sama, yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Nah, lalu apa yang kemudian menjadi relevansi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan yang sedang kita lakukan sekarang? Filosofi
Ki Hajar adalah filosofi tentang perubahan. Dalam hal ini ada 3 kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kodrat keadaan. Dalam melakukan perubahan, kita harus melihat kodrat keadaan yang terbagi 2. Pertama, kodrat alam. Yang kedua, kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah terkait dengan alam tempat di mana masyarakat itu berada. Seperti yang digambarkan oleh Ki Hajar, kalau alamnya daerah pertanian itu berbeda dengan daerah pegunungan atau daerah pantai. Yang 2 musim itu berbeda dengan 4 musim dan seterusnya. Ki Hajar bercerita bahwa kalau orang Belanda melihat orang Indonesia itu boros, karena orang Indonesia alamnya sangat ramah sekali, jadi tidak pernah mungkin berpikir untuk masa depan yang terlalu jauh, karena alamnya selalu menyediakannya. Sedangkan orang Indonesia melihat Belanda itu pelit. Tapi ini Belanda dibentuk oleh alamnya juga, karena dia harus hidup 4 musim, dia harus berhemat, karena nanti ketika datang musim dingin, tidak bisa lagi tumbuh atau petaninya tidak bisa bergerak. Jadi ini kodrat alam yang membentuk sebuah kebudayaan, kebiasaan sebuah masyarakat. Nah, lalu juga ada kodrat zaman, bagian kedua dari kodrat keadaan. Kodrat zaman ini berarti bahwa walaupun alamnya sama, seperti daerah Bandung atau daerah Semarang dan lain sebagainya, itu tidak pernah sama dari waktu ke waktu. Jakarta tahun 1950 berbeda dengan Jakarta tahun 2020 dan akan berbeda dengan Jakarta 2050 dan seterusnya. Masing-masing zaman itu memiliki tantangannya sendiri-sendiri. Pada saat ini tantangan kita adalah bagaimana menjawab revolusi industri 4.0 dan sebagainya. Percepatan revolusi teknologi ini sangat luar biasa dan ini merupakan tantangan yang pada zaman ini sedang kita hadapi. Lalu yang kedua adalah prinsip melakukan perubahan. Kalau tadi kodrat keadaan, yang kedua ini prinsip melakukan perubahan. Di sini ada yang namanya azas trikon, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Dalam melakukan perubahan menurut Ki Hajar, kita harus melakukan sebuah dialog kritis dengan sejarah kita. Kita harus menjaga nilai utama dari masyarakat kita. Harus berakar pada identitas utama dari sebuah masyarakat. Jadi walaupun perubahan itu menjawab kodrat zaman, tapi nilai esensi budaya masyarakat itu harus tetap dipegang. Tapi juga harus ada dialog kritis sehingga bisa terus berubah. Jadi kontinuitas ini bisa terjaga dengan baik. Yang kedua, harus konvergensi. Maksudnya apa? Perubahan-perubahan yang kita lakukan itu harus menuju pada suatu titik yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Jadi dalam konteks konvergensi ini, pendidikan itu harus memanusiakan dan memperkuat kemanusiaan kita. Yang ketiga, konsentris. Jadi walaupun menuju pada nilai-nilai yang sama gitu, sumbu yang sama, tapi kita tetap harus menghargai keragaman yang ada. Karena kalau konsentris itu ibarat planet tadi, dia berputar sesuai dengan sumbunya, sesuai dengan orbitnya, tidak bisa dicampur-campurkan. Karena itu pendidikan itu harus menghargai keunikan. Karena itu juga pendidikan itu harus memerdekakan. Biarkanlah masing-masing berputar pada sumbunya, beredar sesuai dengan orbitnya. Kata Ki Hajar, pendidik itu ibarat petani. Petani itu dia bercocok tanam, dia memiliki banyak sekali misalnya bibit. Ada bibit padi, ada bibit jagung, ada bibit kedelai. Yang padi, tumbuhkanlah dia sebagai padi. Jangan menumbuhkan padi itu berharap menjadi jagung. Tidak akan pernah jadi seperti itu. Dan jangan pula memelihara jagung dengan ilmu memelihara padi, nggak jadi tumbuh kembangnya jagung itu. Jadi masing-masing itu sesuai dengan kodratnya, dan itulah keragaman yang dihadapi oleh para pendidik dalam konteks kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, apa yang berubah? Yang berubah di sini adalah budi pekerti. Maksudnya ini apa? Ada 2 kata di sini. Ada budi, ada pekerti. Budi itu menurut bahasa Ki Hajar itu ada 3 komponen, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Cipta itu artinya pikiran, rasa itu perasaan, karsa itu adalah kemauan. Dan pekerti itu maksudnya tenaga atau raga. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar, ini harus seimbang terjadinya perubahan tersebut. Ada olah cipta, menajamkan pikiran, olah rasa, menghaluskan rasa, olah karsa, memperkuat kemauan, dan olahraga, menyehatkan jasmani. Sehingga pendidikan itu harus holistik, harus seimbang, tidak bisa timpang. Kalau pendidikan ini bisa kita lakukan dengan seimbang, menurut Ki Hajar, ini akan terjadi kesempurnaan budi pekerti yang membawa kita pada kebijaksanaan. Dengan kata lain, jika kita melakukan pendidikan yang seimbang, tumbuh kembang anak secara holistik, ini akan menghadirkan banyak insan-insan yang penuh kebijaksanaan. Sebaliknya, jika kita melakukan pendidikan dengan timpang,
maka kita akan menciptakan masyarakat yang langka, bahkan mungkin hampa dengan kebijaksanaan. Pada akhirnya, semua disiplin ilmu harus menuju kepada kebijaksanaan. Dan relevansi yang kedua dari apa yang kita pelajari dari filosofi Ki Hajar Dewantara adalah keharusan untuk memandang anak dengan rasa hormat, berorientasi kepada anak. Jadi apa tujuan pendidikan kita? Itu adalah murid. Jadi menurut Ki Hajar, semua yang kita lakukan di bidang pendidikan dan para pendidik itu harus berorientasi penuh kepada murid. Dengan bahasa Ki Hajar, salah satu azas dari Taman Siswa, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Kata-kata berhamba pada sang anak adalah sebuah analogi, tapi memiliki kedalaman nilai yang luar biasa. Bahwa Ki Hajar, seorang yang sangat ditokohkan, melihat bahwa berorientasi kepada anak ini adalah hal yang paling utama, paling esensial bagi kita para pendidik. Semoga refleksi singkat ini bisa menjadi sebuah inspirasi bagi Bapak Ibu semua, calon-calon guru penggerak yang saya banggakan. Terima kasih Bapak Ibu penggerak, salam bahagia. Nah, baik Bapak Ibu, itu seputar konsep pendidikan yang memerdekakan, karena ini diambil dari pemikiran besar seorang Ki Hajar Dewantara yang sejak dulu ya, sejak zaman penjajahan beliau berjuang. Dan ini sebenarnya video of the record ini saya dapatkan di pembekalan pengajar praktik guru penggerak ya. Jadi sebenarnya ini Bapak Ibu di sini mendahului para guru penggerak yang angkatan kedua. Karena saya kemarin lulus untuk program pengajar praktik sebagai pendamping dari guru penggerak. Di sini kebetulan ada 3 atau 4 guru penggerak di Utamalan. Namun sepertinya tugas saya di luar kecamatan, ya di luar kecamatan Utamalan, tapi tidak apa-apa. Jadi ini lebih dulu saya sampaikan ke teman-teman guru yang ada di Utamalan, katakanlah di luar konsep guru penggerak. Tidak apa-apa, yang penting tujuannya bagus, gitu, tujuannya baik. Dan paparan tadi itu saya pikir sudah selesai ya semua. Sudah pulang. Ya ini nanti terkait dengan pendidikan yang memerdekakan, semuanya seperti itu. Jadi core bisnisnya, jadi muaranya seperti yang wanti-wanti disampaikan oleh Pak Dirjen GTK, Pak Iwan Sahril, itu adalah siswa, murid. Dan Pak Man Sutiaso juga sering menyampaikan hal itu ketika beliau kunjungan ke sekolah-sekolah, pasti tetap arahnya atau utamanya ujung-ujungnya siswa. Bagaimana siswa kita, bagaimana kompetensi siswa kita setelah kita melakukan perlakuan. Ya, setelah kita melakukan pembelajaran, setelah kita melakukan inovasi, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lanjutkan saja. Nah, ini hanya refleksi tadi. Dari penyampaian video tadi, saya hanya mempertegas lagi, mengingatkan lagi. Ini asas Tritunggal perjuangan Ki Hajar Dewantara. Jadi beliau memang seorang politikus ya, karena beliau sering masuk dan keluar masuk penjara pada saat itu. Jadi hampir mirip dengan sejarah presiden pertama kita yang memang berani mengkritisi pemerintahan pada saat itu. Jadi orang-orang berani seperti ini akan dikenang sampai saat ini, sepanjang masa beliau dikenang. Kalau dia bilang benar ya benar, kalau salah ya salah. Sehingga dalam sejarah beliau tadi sering dimasukkan penjara, kemudian diasingkan lagi, dan seterusnya. Ini perjuangan kemerdekaan. Di sana sebagai wartawan juga, dia memang intens dalam menulis, dan di pendidikan juga beliau berjuang. Ya. Sampai pada akhirnya beliau bisa mendirikan Taman Siswa.
Nah, kemudian di kebudayaan juga tidak berhenti di pendidikan, tadi disampaikan karena pendidikan dan kebudayaan ini jadi satu kesatuan ya, tidak bisa dipisahkan. Makanya rumah kita itu adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini pendidikan tadi dipengaruhi oleh dua hal yang mendasar, itu kodrat alam dan kodrat keadaan. Nah, seperti apa untuk kodrat alam ya? Kodrat alam itu sifat pokok ya, sifat pokok kebudayaan itu sebenarnya sama. Kebudayaan dimanapun di hampir seluruh dunia itu sama, itu memiliki nilai-nilai universal. Nah, itu maksudnya kodrat alam, dan ini memang tidak bisa dirubah, gitu. Tidak bisa diubah lagi. Namun perlu disadari bahwa kebudayaan yang ada itu juga berbeda-beda. Ya, Bapak Ibu saya yakin sudah memahami hal itu. Budaya kita misalnya dengan budaya Barat tentu berbeda. Tadi disampaikan oleh Pak Iwan Sahril, budaya orang Indonesia dengan orang Belanda ini juga cenderung berbeda. Nah, namun kemudian di sini ada kodrat keadaan. Ya, isi kebudayaan tadi yang berubah itu kan budi, cipta, rasa, dan karsa itu bisa berubah. Ini disesuaikan dengan perkembangan zaman. Sampai saat ini juga, karena masa pandemi, kita semua harus mengubah pola kita dalam pembelajaran. Sehingga muncullah pemanfaatan aplikasi dalam pembelajaran, seperti tadi ada teman-teman yang menyampaikan, saya di Klandis harus pakai WA saja, karena seperti ini situasinya. Kemudian yang ada di Satu Tajun bisa 90% dan sisanya harus luring. Nah, ini pola-pola seperti ini harus menyesuaikan dengan zaman gitu. Karena kita masa pandemi ya harus disesuaikan. Dan kita tidak boleh berhenti. Ya. Berhenti atau mundur. Ya. Kemudian ada kodrat keadaan di sana, ada irama kebudayaan. Ini bagaimana cara-cara kita dalam menggunakan unsur kebudayaan. Nah, ini tidak perlu saya jelaskan lagi, itu pola-polanya ya kalau dalam pendidikan, dalam pembelajaran ya seperti tadi. Bagaimana kita memanfaatkan segala sumber daya, kemudian dengan mempertimbangkan karakteristik, baik siswa dan juga daya dukung, termasuk juga kemampuan kita sebagai guru, tepatnya seperti apa. Jadi kita tidak boleh memaksakan, di sana pakai Zoom meeting, saya harus bisa ini. Sedangkan ketika ditelusuri daya dukungnya kurang. Jadi ini perlu dilakukan semacam ya observasi seperti yang dikenal dalam istilah asesmen itu adalah ada tes diagnostik ya. Ada tes diagnostik yang non formal ya, non kognitif ya. Tes diagnostik non kognitif terkait dengan daya dukung, bagaimana orang tua, bagaimana perangkat yang ada, kemudian anak itu seperti apa di rumahnya, kegiatannya apa saja, dan seterusnya. Jadi saya yakin teman-teman di sini sudah mengikuti program guru belajar dari kementerian itu. Di sana ada bagaimana lakukan pembelajaran pada masa pandemi. Nah, di sana ada 2 tes yang semestinya kita lakukan sebelum mengadakan pembelajaran. Yang pertama, asesmen non-kognitif, yaitu tes diagnostik non-kognitif seperti tadi, kita melakukan wawancara, kita melakukan pendekatan dengan orang tua terkait dengan pembelajaran, kesiapan orang tua seperti apa, dan seterusnya. Dan setelah itu baru yang kognitif. Kognitif itu tentu saya yakin Bapak Ibu sudah sangat paham hal itu dengan memberikan tes kecil atau dan seterusnya. Nah, kemudian ada prinsip trikon ya, tadi sudah juga disampaikan Pak Iwan Sahril, continue.
Ya, continue ini berkelanjutan dengan alam masyarakat Indonesia sendiri. Jadi kita sendiri yang harus tetap melakukan, kemudian konvergen dengan alam luar. Jadi kita juga harus bersinergi dengan pihak-pihak luar, karena sedianya kita tidak bisa bekerja sendiri gitu. Kita harus melakukan kerjasama sehingga ada salah satu kompetensi kita ini juga harus mengembangkan kolaborativitas ini juga harus dikembangkan. Kemudian ada konsentris, bersatu dengan alam universal namun tetap mempunyai kepribadian sendiri. Ini karakteristik kita biar muncul. Kita memang bersatu, misalnya ini dari Kubu Tama, tapi kalau SD 3 Tamblang ada loh karakteristiknya, ada yang bisa dimunculkan. Mungkin di sana tidak ada, di tempat lain ada. Nah, itu salah satu bagaimana kita melejitkan potensi-potensi yang ada dan menyelaraskannya. Saya pikir sudah ya tadi. Saya tidak perlu lagi disampaikan karena sudah jelas disampaikan oleh Pak Iwan Sahril. Ya, ini garis bawahnya pendidikan itu tumbuh atas berbagai praktik pengajaran. Nah, kalau istilahnya Pak Ki Hajar Dewantara itu pengajaran, kalau saat ini mungkin pembelajaran ya, praktik pembelajaran baik formal maupun non formal. Nah, ini sangat terkait dengan tripusat pendidikan kita. Apa saja itu Bapak Ibu? Tripusat pendidikan kita, ya, perguruan ya, perguruan itu di sekolah maksudnya. Kemudian ada masyarakat, dan lagi satu, nah ini semuanya ini harus bersinergi ya. Tadi antara guru, perguruan, ada masyarakat, kemudian dan juga pemerintah, itu harus jadi satu. Nah, itulah tripusat pendidikan kita yang harus menjadi satu dalam memajukan pendidikan, dan ini untuk mengantarkan anak-anak kita menuju pada pengembangan bakat dan minatnya. Nah, ini yang terpenting adalah konsep kekinian pendidikan yang memerdekakan. Nah, itu kan zaman dulu gitu. Itu mungkin ada yang mengklaim, itu video zaman dulu, mungkin bisa saja dilakukan hal itu. Sekarang kan beda zamannya gitu. Ya, sebenarnya ini tidak jauh beda. Ya, seperti tadi sudah disampaikan, kita ambil nilai-nilainya. Mungkin pola-pola yang dilakukan mungkin akan berbeda, tentu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Seperti tadi ada yang menggunakan Zoom meeting, ada yang WA. Padahal sebelumnya kita hanya belajar tatap muka di sekolah yang menggunakan buku teks saja atau bagaimana. Nah, itu yang harus kita pahami bersama. Nah, ini saya tegaskan, pendidik harus berani mengemas pembelajaran dengan inovasi-inovasi yang memberikan kontribusi besar dan signifikan terhadap peningkatan kompetensi peserta didik. Nah, ini menurut saya seperti itu. Mungkin Bapak Ibu punya pemikiran lain, tapi saya yakin sejalan dengan pemikiran saya. Ya, jadi keberanian pendidik dalam melakukan inovasi. Karena saya yakin di sekolah-sekolah masih ada keraguan gitu. Keraguannya apa? Sing banget ya kepala sekolahnya orang mempunyai gitu. Bapak Ibu harus yakin dengan apa yang dilakukan dan berani. Ini loh Pak, ini maksudnya gitu. Mungkin pada saat pertama akan menimbulkan permasalahan gitu. Mungkin saja kertas akan lebih banyak keluar itu misalnya. Ini punya kertas apa ini gitu. Atau ngonyang-ngonyang kuota internet dan seterusnya.
Jadi kita bisa sampaikan hal itu dengan kepala sekolah, karena beliau penanggung jawab keuangan di sekolah. Yang penting ini loh desainnya seperti ini Pak, saya memang perlu ini, kebetulan ada di dana pos, jadi kita akan coba ini. Dan Bapak Ibu sendiri harus berani untuk itu. Oke, harus berani. Nah ini penekanan dari pemahaman saya, jadi harus berani mengemas pembelajaran dengan inovasi-inovasi yang tentunya memberikan kontribusi besar dan signifikan terhadap peningkatan kompetensi siswa peserta didik. Nah ini contoh praktik baik ya, karena mohon maaf mungkin yang di sekolah saya di SD 3 Tamlang belum sempat saya kumpulkan. Ini yang di satu Bonting ya, dulu saya di satu Bonting, ini sekarang ada Bonovi. Ini salah satu contoh ya, ini saya punya 4 atau 5 yang bisa ditampilkan. Nah ini memang siswa sendiri yang buat itu. Ini pada masa pandemi COVID ya, pada awal-awal itu di bulan Maret atau bulan April ya, April Mei itu. Jadi saya sudah minta anak-anak untuk membuat katakanlah proyek kecil, proyek mini yang mungkin saja secara kasat mata tidak ada hubungannya dengan pembelajaran gitu. Yang ada hubungannya ya buku teks yang ada gitu. Tapi saya berani jamin bahwa ini ada hubungannya. Nah, kebetulan Bapak Kepala Sekolah saya Pak Suradami itu waktu itu beliau hanya memantau di grup WA gitu. Nah ini praktik baiknya, jadi bagaimana merancang langkah-langkah cuci tangan dengan baik. Tapi perintahnya bukan ini ya, saya ngasih perintah ke anak-anak cuma seperti ini. Baik, untuk sebagai selingan di pertengahan semester ini, kalian saya ajak untuk mengerjakan proyek, ya, proyek kecil. Proyek ini boleh melibatkan orang dewasa di rumah, boleh melibatkan teman, atau siapa saja di rumah. Itu di WA ya, di WA saya sampaikan seperti itu. Seperti apa Pak? Boleh buat apa saja boleh. Yang penting ada judulnya, kemudian ada langkah-langkah kegiatan dan juga hasil. Nah seperti itu. Itu yang saya minta seperti itu, dan pada akhirnya yang muncul ini salah satunya ini. Mereka buat langkah-langkah cuci tangan ini kebetulan hanya dilakukan oleh satu orang. Saya memang nyuruh mereka untuk melakukannya, kalau misalnya tidak bisa sendiri boleh berkelompok atau berpasangan. Nah ini luar biasa, mereka bisa ternyata, dan jauh dari pemikiran saya. Tidak ada bayangan anak-anak bisa apa tidak, apa sih yang dibuat gitu. Ternyata dia bisa gitu, dia bisa ngedit foto seperti itu. Mungkin kalau ukuran kita mungkin sudah biasa gitu. Tapi untuk level anak-anak yang umuran 10 sampai 11 tahun ini sudah luar biasa menurut saya, yang ada di desa gitu. Nah kemudian ini yang kedua, ini oleh Utaye ya, Utaye Atmaje namanya. Ini dia buat telur ceplok dan lapis ubi gitu. Itu fotonya ada. Padahal dia buat juga videonya, tapi sayang videonya saya tidak tampilkan. Ini sudah juga saya unggah di grup SDN 1 Bonting, tapi mungkin hanya sedikit yang lihat ya. Nah ini proyeknya ya, telur ceplok dan lapis ubi oleh Utaye. Ini Utaye sebenarnya bacanya susah gitu. Tupang kuda dampingin belajar, nak maci, nganter-nganter maci. Tapi ketika disuruh buat proyek seperti ini, ternyata bisa. Ini sebuah penghargaan yang luar biasa menurut saya. Ketika anak-anak itu, dan bahkan teman-teman lain itu menyatakan, Utaye ngeblok aja Pak dengan hati. Tapi kita bisa melihat dari sisi yang berbeda gitu. Dan ternyata luar biasa hasilnya. Dia bisa melakukan hal ini dengan baik. Padahal macirnya itu andek-andek gitu. Jadi mohon maaf ya. Kemudian ini yang ketiga,
Nah, ini yang dibuat adalah rujak. Entah apa, kok rujak yang kelihatan itu. Saya memang tidak nyuruh apa-apa ya, hanya buat kalian buat proyek mini seperti ini, seperti ini. Ternyata yang dibuat rujak, ada langkah-langkah kegiatannya seperti ini. Dan dipotong dan seterusnya. Dia juga ngedit di HP-nya, foto-foto itu diedit. Ini luar biasa. Ya. Jadi dan ini memang tidak terpikirkan lagi ya oleh saya sendiri. Nah, ini ada yang buat ceper alas persembahan ya oleh Rizky, kemudian ada yang buat bolu kukus. Ini yang mana ya, ini yang dibawa. Jadi modelnya seperti ini, dia buat rekaman video, membuat ceper. Nah ini mereka juga bisa buat dengan musik ya, tapi saya belum tahu waktu itu gimana caranya gitu. Cuman ini karena musiknya harus ada klaim hak cipta, makanya saya hilangkan musiknya. Nah ini yang bulu kukus ya. Ini juga sama, ada musiknya, tapi saya harus hapus karena diklaim juga oleh hak ciptanya. Ya ini buat bolu kukus seperti itu ya. Oke, nanti bisa dilihat lagi. Nah itu hanya sebagian kecil dari contoh-contoh praktik baik ya, dan saya yakin Bapak Ibu di sekolah sudah melakukan hal ini, namun mungkin hanya belum terdokumentasi dengan baik gitu. Dan ini bisa dimasukkan sebagai laporan praktik baik gitu, laporan best practice, dan itu bernilai 2 untuk angka kredit. Ini Pak Nah, jadi laporan best practice itu lebih sederhana dari BTK. Assalamualaikum. Hi guys, today I'm going to show you Ayo. Yang ini adalah salah satu jajanan favorit saya. Karena walaupun rasanya manis, tapi nah inilah arahnya, gitu, profil pelajar Pancasila. Jadi semua yang kita lakukan, semua yang dilakukan oleh pendidik, orang tua, kemudian kepala sekolah, dan juga pemerintah, nanti arahnya seperti ini. Bagaimana mewujudkan visi mencapai profil pelajar Pancasila. Di sana ada 6 ya. Dan salah satunya yang tadi sudah sering disebutkan yaitu kemandirian, ya, mandiri. Kemudian ada bernalar kritis, ya berakhlak mulia, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Dan ini tentu kalau diucapkan ya gampang sekali. Kita bagaimana menerapkan dan juga
secara konsisten ini yang perlu kita pelajari bersama dan lakukan bersama. Jadi demikian dari konsep pendidikan yang memerdekakan dari saya, dan ini kita menjadi start untuk program pendidikan guru penggerak yang angkatan kedua. Mungkin yang angkatan 1 itu sudah dilakukan, cuman untuk angkatan 1 daerah Buleleng belum kebagian itu. Oke. Namun ada berita buruknya juga, karena saya lulus di CPP, ya, calon pengajar praktik. Tapi satu sisi saya juga kemarin baru lulus di sekolah penggerak, itu di Kecamatan Utama 2 ya, saya dengan Pak Wayan Siyoge. Tapi yang berita buruknya harus milih gitu, karena ini memang dari program kementerian, jadi Bapak Ibu yang milih 2 memang tidak bisa jalan. Suatu saat Bapak Ibu harus memilih yang mana akan dipilih, apakah sekolah penggerak ataupun pengajar praktik. Kalau pengajar praktik enaknya ya keluar, saya sering keluar selama 9 bulan. Kalau sekolah penggerak mungkin lebih intens di sekolah, ya seperti itu. Oke, nanti saya hanya membiarkan waktu dulu yang menjawab, karena sekolah penggerak baru di tahap 1. Sebentar lagi akan ada tahap 2, yaitu simulasi mengajar dan tes wawancara. Nah, untuk yang pengajar praktik itu sudah mau action di bulan April ini. Di bulan April untuk melakukan harian 0 bagi guru penggeraknya. Oke. Jadi demikian dari saya terkait dengan pendidikan yang memerdekakan. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang masih memiliki permasalahan atau pertanyaan terkait dengan materi, silakan. Ya, ada. Nah, sambil menunggu, jadi untuk tagihan, untuk yang materi saya, tagihannya maunya saya buat, suruh Bapak Ibu buat resume, tapi tidak jadi. Karena resume nanti sekalian dibuat di akhir ya, setelah Bapak Ibu mengikuti kegiatan dan untuk persiapan di dalam penyusunan UPA. Nah, jadi yang saya minta ini bagaimana pemikiran Bapak Ibu terkait dengan konsep pendidikan yang memerdekakan. Seperti apa? Boleh Bapak Ibu menyampaikan dalam bentuk video singkat ya. Mungkin 1 menit atau 2 menit, Bapak Ibu menyampaikan, katakanlah mengajak atau menyosialisasikan konsep pendidikan yang memerdekakan. Seperti apa sih pendidikan yang memerdekakan? Boleh dalam bentuk video, boleh dalam bentuk puisi, boleh dalam bentuk poster ya, poster digital boleh, ataupun poster yang dibuat secara manual terkait dengan konsep pendidikan yang memerdekakan. Itu saja yang dibuat, cukup 1 untuk materi yang saya sampaikan. Kalau bisa boleh video, boleh poster, baik poster digital maupun yang manual bisa, ataupun karya puisi ya, puisi terkait dengan konsep pendidikan yang memerdekakan. Oke. Jadi itu saja dari saya. Mungkin bisa lanjut Pak ya. Lanjut ke Bapak, istirahat dulu. Selamat siang Bapak Ibu ya. Kelihatannya dari tadi saya perhatikan mudah-mudahan apa yang menjadi perhatian Bapak Ibu semua ya pada penjelasan kali ini bermakna dan bermanfaat di sekolah Bapak Ibu ya, karena ada tayangan videonya, kemudian ada penjelasan singkatnya, kemudian Bapak Ibu yang di belakang senyum-senyum juga saya tidak tahu apakah setuju tidak setuju, karena nasi bungkusnya sudah di sebelah gitu, nanti banyak yang repotkan ya.
berpikirnya begini saja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mungkin nuansa yang hari ini Bapak Ibu ikuti ya. Nah, siapa yang sudah ikut workshop tim PKB 2 kali, 3 kali? Karena saya ingat tim PKB ini dulu sempat workshop juga karena pada saat kegiatan itu saya tidak bisa mendampingi Bapak Ibu ya. Ada yang 2 kali sudah hadir. Video pembelajaran Bu seperti ini. Lagi siapa? Yang sudah video pembelajaran angkat tangan dulu. Oh Pak Putra Yasser. Lagi siapa? Oh itu video. Oh ini juga yang hadir ya. Nah, kemudian yang baru kali ini tahu SD 6 Kebutaman, angkat tangan. Oh, lumayan juga ya 5 orang. Berarti yang CPNS ya? Ya, oh ya, ada Bapak Ibu juga selamat saya ucapkan juga. Nah, kemudian yang ada yang sudah tahu tempat ini, tetapi baru kali ini mengikuti workshop itu dan berkaitan dengan kompetensi yang harus Bapak Ibu terapkan di sekolah. Ada yang sebelumnya belum pernah itu ikut workshop gitu, belum ya? Oh, bahkan karena memang yang ini. Sebab begini Bapak Ibu ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Gede tadi itu awal mula sejarah pendidikan yang dulu dan sebagainya sejak zaman kolonial dan seterusnya. Yang hari ini sebenarnya Bapak Ibu workshopnya ini bersentuhan langsung dengan tugas pokok Bapak Ibu di sekolah ya. Cuma saya belum punya dokumen khusus teman-teman yang ikut workshop implementasinya seperti apa di sekolah, karena ini kan cakupannya dulu 47 sekolah. Saya belum menerima laporan soalnya implementasi dari workshop sebelumnya. Video itu setelah tiba di sekolah, setelah Bapak Ibu berhadapan langsung bekerja di sekolah, apa yang diberikan di sini sudah diimplementasikan atau bagaimana, sudah mampu dibuat, tetapi tidak bisa ditransport ke siswa karena situasi geografis ya, letak geografis sekolah yang berbeda, atau memang disimpan untuk hanya PKB untuk kenaikan pangkat. Ini yang garis bawahi ya, karena ranah saya beda dengan Pak D-nya. Ranahnya Pak D itu adalah pengembangan di sekolah selaku kepala sekolah, selaku guru dan seterusnya. Saya implementasinya seperti apa nanti. Karena begini, terus terang ada yang meragukan judul yang dipakai untuk kegiatan ini, menyusun RPP ya. Ya, RPP-nya ini Pak berbeda-beda enggak RPP yang daring, luring atau gabungan atau RPP K13 atau RPP Merdeka Belajar masa Covid, nanti kalau Covid-nya selesai RPP apa gitu dan seterusnya. Ada yang berpikir begitu. Sejauh mana nanti konsep Bapak Ibu tentang RPP kan itu. Tadi sepintas saya dengar bahwa Bapak Ibu sudah berbuat sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Perwakilan ya beberapa, nanti lagi sebentar mungkin karena hari ini Pak Purwil yang rencana menyajikan materi, beliaunya harus menghadiri rapat di dinas. Saya yang di cancel acaranya di satu kadin Pak Suwarnaya sudah tiba padahal baru dihubungi lewat WA. Sebenarnya begini, saya berkeinginan SPMI yang dikembangkan oleh Kemendikbud lewat LPMP Bali itu bisa tersentuh di semua sekolah. Ya, ada yang pertama kali mendengar kata SPMI, ada semua sudah memahami ya. Karena Bapak Ibu kan rata-rata walaupun baru diangkat di tahun ini, 2 tahun yang lalu, tetapi sebelumnya kan sudah berada di sekolah. Ada yang memang baru lulusan ya dari universitas langsung bisa bergabung di jajaran dunia pendidikan. Nah, saya sendiri itu adalah implementasi SPMI yang harus diwadahi, harus diimplementasikan di semua, diimbaskan di semua sekolah. Yang berikutnya adalah program Kemendikbud yang sekarang ini berbasis guru penggerak, kemudian sekolah penggerak dan sebagainya, sudah dipaparkan tadi. Kemana relevansinya kegiatan Bapak Ibu yang hari ini? Apakah merasa sudah siap dengan kegiatan itu atau sudah ada hanya mencari sesuatu yang memang tidak ada hal yang baru yang Bapak Ibu harapkan? Itu akan mempengaruhi kinerja Bapak Ibu selama workshop. Ya, otomatis. Apalagi nanti implementasi yang di sekolah Bapak Ibu ya. Nah, selama ini kan Bapak Ibu nyaman-nyaman saja.
Nyaman-nyamannya dalam artian apapun yang Bapak Ibu lakukan, apapun yang Bapak Ibu jembatani proses pembelajaran di sekolah, itu relaksasinya kan tinggi. Relaksasi dari segi waktu, dari segi metode, mekanisme, bentuk teknik, dan seterusnya, sampai ke penilaian. Tapi pertanyaan besar saya, sudahkah Bapak Ibu berbuat sesuai kompetensi? Itu saja. Karena tidak mungkin kami menjangkau seluruh Bapak Ibu secara satu persatu di akademik ya. Dengan melihat kegiatan pembelajaran Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu gurunya masih mempunyai pola bekerja tanpa kompetensi, sekedar lewat saja, itu percuma juga. Hari ini, besok saya tidak akan slideshow, artinya tayangannya kayak implementasi K13 pertama ya. Oh ini harus ada. Tetapi saya akan berkolaborasi dengan Bapak Ibu langsung implementasi. Apa sih itu KD? Apa itu nanti SKL? Apa itu standarisasi? Supaya jangan menyusun LPP-nya bagian dari mana, kemana arahnya, apa itu tujuan, bagaimana menyusun langkah, penilaiannya seperti apa, kemana arahnya ke siswa kita. Kalau situasinya pandemi COVID, apanya yang harus berubah? Ya. Mekanisme pelaksananya seperti apa? Kan Bapak Ibu berbeda-beda nih. Ya, itulah yang saya data nanti. Otomatis nanti bagian pra-awal supervisi di sekolah Bapak Ibu. Karena kami kebetulan berdua di 45 sekolah. Ya, Bapak Ibu yang dihadirkan hari ini, saya akan minta grup WA-nya nanti supaya tidak santai seperti workshop yang pertama. Saya lihat belum seberapa, ada yang sudah, ada yang belum, ada yang memang disimpan di laptop bahannya. Apalagi yang laptopnya minjam seperti saya. Kemudian aku contoh dah, anak lain aku contoh Bapak Ibu nih. Bapak Ibu lindungi nak makanya mana aja. Yang tiang makanya masih belum jam itu yang kita. Jadi jam 12 itu dia masuk gitu. Kan bisa deh. Oh, lain aja dia kewa Bapak Ibunya nih. Nah, Pak Nyoman nek adu mau ngomong sih mengasuh di jam 1 baru suruh gitu. Jadwalnya sampai jam berapa Bapak Ibu? Jam 5, tapi Bapak Ibu belum bilang jam 5-nya senyum tidak meyakinkan gitu, Anak yang nak mau berjanji di UPP, di Korwil. Pak Made kalau apel jam 7, saya ada jam 7 tepat waktu. Bila perlu saya pulang dari 5 menit. Tapi kalau apelnya 7.30, saya ada 7.25 sudah di kantor. Tapi tadi 7.30 saya jam 7 kurang 5 menit sudah di kantor karena ada kegiatan ini. Walaupun dari tajam, saya sudah katakan begitu. Tapi kalau pemerintah memerintahkan 4 tempat TPK pendampingan yang harus saya kunjungi, tempatnya saya kunjungi walaupun kosong sekolahnya, saya foto yang kosong, saya laporkan yang kosong. Mungkin kita nanti cuma yang lomit, anak omongan belum, aket masih singkatnya, maklum. Angkat ngomong, angkatnya itu loh. Bapak Ibu yang saya pikirkan malahan pemikiran Bapak Ibu malah. Jadi ngayak PP, tapi anggon PP di sekolah pesing, waduh PP yang kengken bin kai, kengken oleh nemai, gitu nih. Ada yang berpikir begitu ya? Kan ada ya? Ya, lagi sebentar mungkin saya akan antarkan Bapak Ibu bekerja. Pola pikirnya adalah seperti tadi Ki Hajar Dewantara sudah begitu ya. Ingat asasnya itu budi pekerti. Ya pendidikan budi pekerti kan, sama pendidikan karakter. Bagaimana membina karakter Bapak Ibu, nanti di implementasinya membina karakter siswa Bapak Ibu dengan heterogennya letak sekolah Bapak Ibu dan karakteristik siswa Bapak Ibu. Tidak bisa disamakan, betul. Ya. Polanya tidak bisa sama, tetapi ada konsep pengetahuan yang harus Bapak Ibu pahami bersama. Saya tidak katakan sama, dipahami bersama. Kalau saya tanya, jawab secara instan. Apa yang Bapak Ibu pakai pedoman pembelajaran selama ini? Kan jajan jawab, nih. Nah, kijak apa jawaban yang ini Pak Nyoman? Kan jajan. Yang boleh Bapak Ibu ini kita, Bu. Nih. Nah, karena ada unsur begini, yang ada pertanyaan dan jawab jujur, yang kan, kini dampaknya. Yang jawab setengah-setengah, kini dampaknya Pak Nyoman kini. Yang murid ini sampai gitu, sih bisa-bisa murid itu.
Jadi lo tarang pertanyaan lagu-lagu jawab gitu nih. Tapi lihat tiang matakan Pak. Mungkin Bapak Ibu mau istirahat, nggih, itu coba sekonan bukan menyediakan nggih Pak, yang kubus di tengah ruangan. Apa yang menyebabkan? Boleh Bapak Ibu makan nyaman sih mandi, nak yang mana mandi sisi nih, sing mandi yo, sing jalan mau balik sini, terang nih, bisa ngeling gitu, tapi suka kayak, ada bisa jajan. Yang ada ngabul buat wakil kan, sing tahun yang masih kok ngomongnya yang sebelum video jangan gitu kan, makanya dia jejak menjujuk, asal menjujuk nanti bah gitu. Ya, sekarang kalau ada pertanyaan begitu Bapak Ibu, sekarang hadir di sini, selama ini pedoman Bapak Ibu untuk melakukan proses pembelajaran di sekolah apa? Ya itu petakonnya ada nggak metakon gitu, nah apa yang dipakai? Ada bisa dekat bayi apa amal pedoman? Yang berjalan gitu. Pak, ada udah stay di 6 utamaan, apa yang dipakai pedoman? Padahal ngoyongnya jauh-jauh kan? Oke, terus. Anikin apa yang ini suhu ini, bagian ini sekali. Oke, yang hujan binset itu pawang ini. Itu binset di durian buat melantang itu. Ini dulu balian itu hati-hati nih. Nah, sempat yang hati udah. Oh kan nyak metulian nih kita nyak metulian tapi lihat aku nih nulis besar kalau nyak pesawat nih aku perlu panyawan bangun nih apa yang Bapak Ibu pakai ini nak kali pengantar dan Bu konen ada tugas apapun nih oh konen ada nih konen mencelep tugasnya bisa jungkir balik ya kan oh bisa ngetor mulai gitu nih bisa caca sudah biasa tuh. Ada lagu-lagu apa sih deh? Bagaimana pedoman waktu nih? Ampun nih? Ampun lah mulai di sekolah lah. Ya. Lah, tawang jumlah murid ini ada kelasannya aja tawang jumlahnya. 27 atau 17. Wajahnya apa di masa pandemi ini? Apa lewat apa Bapak Ibu bisa mengenali wajah siswa Bapak Ibu? Ada WA bro. Kelas 6 sudah kirim foto ya di WA. Yang wajah aslinya sing tepukin murid deh. Ketemu. Ibu selama ini berada di sekolah apa di rumah? Sekolah. Jumah sing dan Jumah. Nah ada ibu-ibu sinyak orang rumahnya. Angkat di sekolah ini kan ada. Dan dia jawab kalau begitu katakannya sekolah aja di rumah. Kan lebihan waktunya Jumah aja di sekolah. Jumah meten apa diwang? Kan kita nih konsepnya kan begitu. Bapak Ibu pagi hari berada di sekolah pendak tekan nih bagaimana liu liwatin sekolah semuanya tekan nak liu nak ngeliwatin nih nak singgah nih yang mendekat di sekolah aku kayak pertama mana murid sing ngadu ada Bapak Ibu memperhatikan kebersihan sekolahnya? Ada ya? Ada yang tidak sama sekali peduli. Nyak kengken. Ada? Nggak ada ya? Saya bersyukur. Nggak ada yang penting jawaban Bapak Ibu. Tapi dia maklumin yang saya ke sekolah. Tapi Bapak Ibu nasi bukin dia. Atau dia kapal-kapal masih sentawang masih begini. Logika Bapak Ibu dari tadi berpikirnya bahwa selama ini saya sudah membelajarkan siswa, konsepnya Merdeka Belajar. Konsep Merdeka Belajar sudah diketahui karena ada SE yang 15 tahun 2019 ya. Termasuk administrasi disederhanakan ya, perencanaan pembelajaran. K13 kita ada yang sama sekali belum tersentuh pengetahuan K13 kurikulumnya. Enggak ya, semua ya. Jawaban tadi sudah terjawab tadi. Yang menjadi pedoman di sekolah Bapak Ibu apa dipakai? Ini balikan yang pertanyaan ini. Apa? Kurikulum ya? Kurikulum. Apa RPP? RPP. Apa silabus? Silabus. Apa protas? Protas. Ini kan ada benar nih. Semuanya ya. Boleh datang nih sampai buyut nih makanya benar kita nih. Selama ini Bapak Ibu jadi tenaga pendidik ya. Aku mau kenal nanti apa ya? Kalau ngomong nak kan orang psikologi,
Akuilah kalau omonganmu nih. Bapak Ibu paham nggak dengan kompetensi yang harus Bapak Ibu kuasai? Ya, sudah mengetahui kan? Kan ampun kompetensi kepala sekolah nih, kompetensi guru nih. Kan Neng, berapa itu? Berapa kompetensi Bapak Ibu? 4, berdawang 4. Yang berkaitan dengan budi pekerti itu kompetensi apa? Karakter, budi pekerti yang nanti Bapak Ibu terapkan ke anak didik, teladan memberikan ini, termasuk ajaran tiada lewat cara atau kebudayaan itu yang mana masuk ke sana? Yang pertama apa? Kompetensinya mungkin ada yang memang belum tahu ya. Ada ya? Yang 4 kompetensi itu udah ada ya? Yang di PKP apa PKP kan ada kepribadian, pedagogik, yang profesional sama sosial kan itu. Yang malah penyerocosnya beda-beda ya. Apabila Bapak Ibu menyelesaikan sesuatu pekerjaan ya, akan merasa nyaman setelah pekerjaan itu Bapak Ibu lakukan bila Bapak Ibu memang melakukannya dengan tulus ikhlas dan memahami konsep yang bermakna. Konsepnya dulu pahami, baru bisa implementasi. Sama dengan tadi di ada tugas proyek anak didik kita diberikan secara merdeka, itu artinya kan tidak terikat. Nanti Bapak Ibu juga tidak akan sama RPP-nya yang dilampahkan. Saya tidak akan menyamakan format RPP ya. Karena begini, RPP merdeka itu kan ranahnya sebenarnya Bapak Ibu diberikan nuansa untuk mandiri. Jangan lagi bertanya Pak mau gitu adu gitu lebih bertakut gitu nih. Makin Bapak Ibu adalah menjadi salah satu orang yang bersyukur hadir di tempat ini untuk nanti implementasinya di sekolah. Karena saya akan menjajaki pergugus. Bapak Ibu yang ada yang dihadirkan hari ini, tindak lanjutnya digugus saya tadi. Kalau lagi 2 kali kan ada pertemuan nih menyusunnya. Niki kan kategori in ya, in betul ya. Kadang-kadang tiang bingung masih yang can in, can on gitu. Ani ngetang on-onan ya. Ani ngetang tuh kan Bu. Nah, sekarang Bapak Ibu jangan merasa khawatir bahwa selalukah saya harus menyusun RPP akan melakukan proses pembelajaran. Kalau ditanya begitu, apakah Bapak Ibu selalu menyiapkan itu? Bagaimana? Jawaban Bapak Ibu gimana? Syukur-syukur saya tidak pakai IT ya untuk memandu Bapak Ibu untuk mengerjakan tugas ya. Tapi kalau sempat saya pakai operatornya karena di antara sekian pengawas, guru, Bapak Ibu jauh lebih canggih daripada saya menggunakan IT-nya. Tapi yang saya soroti, sudahkah berbasis IT itu siswa Bapak Ibu dijembatani untuk membelajarkan diri di rumah dan mengetahui perilaku anak didik Bapak Ibu sesuai dengan yang Bapak Ibu harapkan. Saya harapkan yang kalau Bapak Ibu pekerjaannya mengikuti tatanan yang memang sudah ada sesuai dengan tupoksi Bapak Ibu. Satu, tupoksinya adalah membuat perangkat pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil belajar. Nah, saat ini salah satu bagiannya Bapak Ibu diperdalam lagi, dikuatkan kembali tentang perangkat pembelajarannya. Salah satu subnya itu adalah menyusun RPP. Kebiasaan Bapak Ibu waktu melakukan proses pembelajaran di masa pandemi kan beda-beda. Tadi saya dengar Pak Putriasa menyampaikan punya kegiatan proses pembelajaran tidak sama dengan SD yang lain yang bisa dilakukan secara daring. Pemahaman Bapak Ibu pembelajaran daring dan luring atau gabungan saja masih bingung. Belum lagi yang PTM. Kalau PTM kan sudah Bapak Ibu pahami PTM. Nah, oleh sebab itu LPP-nya seperti apa Pak? Kalau saya memberikan pembelajaran daring, dia ikuti langkah pembelajaran yang Bapak Ibu akan lakukan. Ya. Nanti di materi itu besok kan ada materi penyelarasan KIKD, KSA, SE, kabel banknya itu dengan yang tertuang di kurikulum dengan menyusun RPP. Saya sudah katakan sama Pak Madinya, bagaimana guru-guru kita dia menyusun RPP, implementatif, artinya RPP-nya mereka belajar digunakan untuk dirinya di sekolahnya dan menyentuh siswanya. Betul-betul memang yang kena siswa.
perbaikan perilaku, pengetahuan sikap, pengetahuan dan keterampilan siswanya di-cover lewat rancangan pelaksanaan pembelajarannya yang mereka susun dan betul diterapkan. Bukan dalam semata-mata dibuat susunannya untuk ditampilkan, diupload, bukan. Pak yang ayah besik malah ngerti. Tapi yang guru kelas 1, aku tuh LPP ini dalam situasi normal. 96 kan? Itu kelas 1 nih, 96 dalam situasi normal. Ya, saya katakan dalam situasi yang penuh pembagian waktu. Nah, oleh sebab itu nanti saya akan minta dia tinggi yang istirahat dikit yang langsung lewat yang menamping jam berarti nak sing jadi ngeliwatin sengaja. Ya, kalau moderatornya nyetop bilang artinya masih. Hati yang mau becak-becak ngomong maksudnya disep bapak ibu makan dia kan tadi mulai nggak nanti ngomong mak mulai tadi. Ya, logikanya begini. Selama ini bapak ibu datang ke sekolah ya, ya. Nanti akan saya tanya RPP yang bapak ibu gunakan kemarin minggu yang lalu untuk proses PPM, baik itu Zoom meeting, baik itu yang daring, luring, gabungan. Di mana modalnya gitu ya? Tampilkan nanti. Ya, jadi Pak Nyoman memang komponen RPP satuan pendidikan, terus ini SE-nya ini mengatur 3 komponen. Anak di sekolah ada bapak ibu yang melaksanakan. Ya benar. Ada pesing. Ada RPP bahasa. Jadi cocok tak dengan situasi sekolah bapak ibu? Yang mana perlu direvisi sesuai kondisi saat ini? Yang sudah ada itu sempat dibuka apa tidak? Untuk melihat pembandingan mana yang perlu direvisi. Yang saya tanya nanti kepala sekolahnya besok ada apa rutin kepala sekolahnya? Mangan bertakutnya dia. Pak manekan RPP, man bacanya dekat DJ alamat itu bisa kepala sekolah takutnya. Tapi musim manekan mesti semangat gitu. Pak, nak gantiin aja RPP daring itu PTN. Nah, jadi ini daring coba edengan. Ini tuh kayaknya kayak guru nih. Oke, ini kan pekerjaan Bapak Ibu, bukan pekerjaan kami yang harus membuatkan Bapak Ibu RPP. Nah. Tetapi Bapak Ibu jangan dianggap ini intimidasi. Nah, namanya merdeka belajar ya. Bapak Ibu bagaimana membuat rancangan yang nyaman Bapak Ibu lakukan di sekolah Bapak Ibu, tetapi tidak melanggar rambu-rambu yang telah ada. Ya, konsep-konsepnya itu semua sudah ada. Tetapi ada nuansa sesuai dengan tingkat kemampuan dan kematangan Bapak Ibu untuk menjembatani siswa nanti. Karena RPP itu di langkahnya kan kelihatan apa yang dilakukan guru. Baik itu berbasis WA, ada yang berbasis yang lain ya. Baik itu dia luring, ada yang daring, ada yang gabungan, atau nanti PTM gitu kan. Apapun yang Bapak Ibu lakukan, kalau kami di tim verifikasi pasti melihatnya di KBM-nya udah kelihatan rujukannya tujuan. Kenapa ada tujuan yang bunyinya seperti ini? Oh saya tahu KD-nya pasti ini. Supaya jangan terbalik ya. Bapak Ibu nanti tahu tujuan pembelajaran, ditanya KD tidak tahu. Itu terbalik malahan. Ya, oh, Pak yang nak merdeka nih RPP ini 3 komponen SE-nya begitu. Ya saya tahu. Lalu ada tujuan pembelajaran seperti ini, KD-nya apa? Oh, tidak perlu tulis KD. Sing perlu memang tulis, tapi di pemikirannya, di konsepnya udah ada. Ya benar. Jangan dibalik-balik nanti. Pak, saya tidak perlu nulis KI 1, KI 2, kemudian nanti KI 3, KI 4-nya saja saya tulis. Kemudian yang berikutnya KD tidak perlu lagi, karena di SE itu hanya 3 komponen yang utama. Itu misalnya sudah dibaca SE-nya soalnya. Surat edarannya, tetapi Bapak Ibu dianggap sudah mampu memahami apa itu KI ya, apa itu KD, apa itu indikator, sehingga yang dituangkan dalam bentuk tujuan pembelajaran. Nanti ke sana arahnya nanti ya. Ini baru pendahuluan saja, pendahuluannya aja 30 menit ini. Belum materi inti, bisa bimbingan sebenarnya. Ya, kan itu logikanya. Nah. Lalu Bapak Ibu sudah mengatakan saya sudah membuat RPP yang berbasis Merdeka Belajar dengan komponen kegiatan pembelajaran seperti ini. Nanti dari sana kelihatan apakah gurunya menggunakan video
apa dia berbasis Zoom meeting, apa Google Meet, apa dia menggunakan berbasis WA saja, modelnya seperti apa, medianya seperti apa, sumbernya dari mana, metodenya apa, di langkah itu akan kelihatan. Oh, orang yang membaca RPP Bapak Ibu sudah tahu, tapi untuk mengetahui implementasinya di penilaiannya seperti apa, sikap, pengetahuan, keterampilan. Lalu guru-guru yang cerdik ya, guru-guru yang terampil, setiap satu dokumen RPP-nya, beliaunya pasti menyiapkan materi pokok yang terpisah. Handout materi pokok pasti. Karena tidak mungkin manusia itu bisa mengingat seketika materi-materi baru yang akan diterapkan ke siswanya. Mereka membuat ringkasan, resume. Nanti untuk dipelajarkan apa untuk mereka baca, sehingga waktu menyajikan materi tidak lagi melihat buku. Ya, apalagi yang matematika, IPA, bahasa, IPS apalagi ya. Seperti tadi itu kan salah satu materi TWK. Kalau dihitung di tes CPNS kan TWK yang kena ya. Diajar Dewantara. Dari pusat pendidikan Bapak Ibu itu kembali saya masih ingat sekolah-sekolah dulu ya, masih kita gunakan sekolah guru itu SPG. Ki Hajar Dewantara ini kan memang menjadi satu mata pelajaran khusus yang memang diterapkan di sekolah pendidikan guru. Oleh sebab itu, budi pekerti itu jadi satu sekarang dengan karakter itu dikembangkan ke sana. Oleh sebab itu, Ki Hajar Dewantara malahan di sekarang ini lagi didengungkan kembali bagaimana konsep-konsep beliau itu bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu dan betul-betul memang diterapkan. Ya, kurangi begini ya. Kenapa saya katakan kepada Bapak Ibu, kurangi datang ke sekolah merumpi. Ya, seolah-olah tidak ada pekerjaan itu. Datang ke sekolah, katanya pelajarannya daring. Tapi sampai di sekolah jam berapa mulai daringnya? Ujung-ujungnya nanti selesai pulang jam 11. Mas. Saya sempat ditanya, siapa yang menyuruh memulangkan guru jam 11? Saya tidak pernah. Saya jawab begitu, saya tidak pernah. Siapa yang menyuruh guru hadir jam 8 di sekolah? Saya tidak pernah. Di rapat rutin pun saya tidak pernah. Siapa yang menyuruh guru pakai sandal jepit ke sekolah? Saya juga tidak pernah memberikan. Siapa yang menyuruh memakai baju kos hari Senin? Saya juga tidak pernah. Dibandingkan gurunya sih ngomong baju Pak. Ini kan itu. Tidak pernah saya memberikan itu. Di rapat rutin. Atau kunjungan ke sekolah Bapak Ibu saya tidak pernah mengizinkan atau ini tidak pernah. Itu bagian karakter Bapak Ibu. Kalau itu dianggap karakternya bagus, pasti begitu. Itu menurut Bapak Ibu, ya ada Dewantara nanti, tenang. Ya. Nah, oleh sebab itu makanya saya sempat katakan, kalau ada saya katakan ada, kalau tidak ada saya katakan tidak ada nanti. Kalau memang ditanya harus yang seperti itu. Tetapi apabila Bapak Ibu membelajarkan diri dari situasi yang ada, situasi sekarang masa COVID ini kan harus Bapak Ibu berguru kepada anak didik Bapak Ibu. Apa sih kebutuhan anak didik saya? Sehingga pada saat Ibu ditanya, Bu, kok jam 9 tidak ada di sekolah? Saya sempat ke sana, siapa tahu ada yang bertanya begitu. Oh maaf Pak ya, waktu itu saya hadir di kelompok belajar siswa di tempat ini. Ini buktinya Pak ya, resumenya ini. Kalau Bapak menginginkan fotonya, ini fotonya. Tidak akan ada orang bertanya lanjutan. Ini nanti. Tapi Bapak Ibu menjawabnya, saya kunjungan ke rumah anak didik saya di kelompok belajar ini. Buktinya mana Bu? Fisik sempat yang bukti Pak. Pesjok yang mau yang direnditin, bukti ini disebut tambahan, kami gitu kan. Lagi dikejar Bapak Ibu akan ditanya kembali. Jadi nggak itu. Bapak Ibu ditanya pedoman sekarang pelaksanaan pembelajaran sudah menyusun ya, administrasi sudah, RPP sudah maupun sudah. Kemarin membelajarkan siswa tentang apa, tentang ini, karena buktinya ini Pak, aman besing berlanjut. Siswa Bapak Ibu berapa yang hadir kemarin? Oh semua Pak, atau tidak hadir 2 orang ini karena apa? Karena sakit. Atas nama siapa? Ini. Tapi sampai-sampai siswanya yang tidak hadir tidak diketahui, sama artinya Bapak Ibu tidak pernah membelajarkan siswa di masa pandemi. Terus yang saya herankan, rapotnya kok bisa sama? Ya, karena kebetulan aplikasinya sama. Kan itu jawabnya.
ada guru yang berinovasi, apakah Pak saya harus membuat mengikuti ini? Karena saya tidak menyampaikan ini. Tetapi ada rambu-rambu bukan serta-merta Bapak Ibu boleh tidak menyampaikan materi di luar ketentuan. Nah, ada penyederhanaan. Itu yang penting, ya. Nah, oleh sebab itu Kak ya Bumun dapat ini dulu. Baru mau sampai dulu ya. Nanti Bapak Ibu itu karena saya jarang ketemu dengan Bapak Ibu, wajah-wajahnya baru ini yang banyak ya. Dan dia ngomong-ngomong malu namanya deh. Penipi-nipisan nonton kan. Yang aneh lain bisa menaik dari kelas sekolah, yang bisa ngancam turun lain gitu. Lain bisa selama pelatihan bisa menaikkan anak iuran kan. Nah itu yang Bapak Ibu lagi sebentar ini kebetulan ibu-ibu lebih banyak. Saya hanya menggarisbawahi begini. Kalau ada kegiatan workshop, Bapak Ibu di sekolah itu berbagi ilmunya nanti. Apalagi yang bertubi-tubi itu aja yang hadir ya. Pulang dari sini, kumpulkan teman-teman di satu sekolah. Minta izin sama kepala sekolah, Bapak Ibu lah jadi narasumbernya. Ya, yang saya peroleh di workshop ini, modelnya seperti ini. Bapak Ibu seperti apa melaksanakan di kelas yang lain. Di kelas saya seperti ini. Saya sudah tampilkan waktu workshop. Di bawah pendampingan kepala sekolah. Saya salut di SD 3 Tangerang waktu hari Kamis ya Pak. Ada pola pendampingan satu-satu sekolah itu ya. Itu gagasan saya sebenarnya dulu. Bagaimana mendampingi guru itu per sekolah untuk semua kelas, termasuk guru mata pelajaran. Sekarang ini kan ada yang agama, ada PJOK. PJOK-nya siapa yang mewakili? Agama berapa orang Pak Din? 4 orang. PJOK? Udah ada ya? Nanti yang menulis RPP matematik misalnya di kelas ini, kan mata pelajaran juga di 456. Kelas 1 berapa? Yang kelas rendah 1, 2, 3 banyak ya? Yang mengampu kelas 1, 2, 3 oh sedikit ya, 1, 2, 3 nya sedikit. Yang 4, 5, 6 ini si menaikkan 5 berarti kejokan ya? Oh kan bisa, oh kan kejokan nah dia aja nolongin menaikkan 5 dulu kan bisa gak? Nah dia kita si tawat yang masih bikin nah seperti yang ini bikinin bang ngomong kelas-kelas dan kita repot banget apa ini gitu. Oke, padahal dia anak pengawas paling santai, itu singkat aku nih, nyak megayanya sih, tapi dia ngomong ngambil mani kena, jadi cuma di sekolahnya. Nah ini kan ada kayaknya sama guru meja ini, ajak di laptop, woi rapi itu di laptopnya. Kemudian udah nih semua tuh jadi, untuk gue sih tahu mbak, ada singlah nomor rapi, ada singlah nomor, adi mari jadi nakon nanti singlah nomor rapi, karena kopi itu wajiban. Oke. Nah itu yang berikutnya Bapak Ibu nanti siap-siap menjadi contoh di sekolah Bapak Ibu ya sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu minimal di gugusnya di sekolahnya dulu ya di gugusnya nanti implementasinya di pelajaran berikutnya Bapak Ibu akan mengemas suatu perencanaan pembelajaran yang betul-betul sesuai dengan keinginan Bapak Ibu dan pedoman yang berlaku. Makanya kalau ada review kurikulum sekarang ini di kurikulum buku 2-nya kan ini termasuk silabus RPP di buku 2, kurikulum buku 1-nya dokumen. Nah, oleh sebab itu di dokumen 2 elingan ini tugas pokok Bapak di RPP itu merupakan yang paling urgen di depan sekali nih di antara sekian administrasi RPP ini lah yang akan implementasinya bersentuhan langsung yang paling yang harus Bapak Ibu pelajari, terapkan dan implementasikan ke siswa. Yang dia ngomong aluh pengalaman saya, ini pengalaman saja. Saya ngikuti kurikulum itu diangkat 93, kurikulumnya 94 berubah di SD. Ya, sama dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang diangkat sekarang mungkin sudah menginjak ke kurikulum 2013 ya. Kemudian penyederhanaan dengan SE yang Balitbang yang disederhanakan sejak 2020 ya kurikulum khusus. Tetapi pemahaman bagaimana cara kita bekerja supaya nyaman jadi guru. Kalau dari segi pengetahuan dan keterampilan Bapak Ibu sudah dididik. Ya, betul. Sudah dapatkan di lembaga pendidikan.
Dari segi penguatan dari kompetensi Bapak Ibu malahan ada yang sudah lolos PLPG, PPG malahan sekarang. Kalau saya dulu jadi guru, jebolannya SPG, diploma 2, S1-nya beda, S2-nya beda. Timpang niki, tidak satu linear. Gurunya guru SD. Tapi yang saya sukai itu adalah satu panggilan terhadap pagi hari itu pasti lebih tertarik ke datang ke sekolah dibandingkan datang ke tempat lain. Kalau muridnya kira-kira sudah menunggu apa enggak? Saya salah satunya Kadek Budianti itu murid saya yang kedua di Depur. Kalau nggak salah ketemunya kelas 5 ya, Dek ya. Kelas 5 dengan Bapak Nakmul. Pikiran saya begini. Kalau datangnya agak siang, saya malu sama siswanya. Ya, kalau ditanya boleh ditanya murid-murid saya. Pernahkah Panjaman terlambat ke sekolah? Kecuali undangan. Habis undangan saja ke sekolah. Zaman dulu itu begitu. Disiplinnya sekolah dulu begitu. Habis undangan, tinggal di mayang saya itu biasa tuh. Harus ke sekolah dulu karena muridnya 6 kelas, gurunya sedikit. Berbeda dengan Bapak Ibu sekarang, gurunya genap, malahan hadirnya ke sekolah, kewah hati dia ngalih. Guru naik pangkat itu kewah ngalih. Palingan yang sing naik pangkat. Ngalih ke sekolahnya deh, kewah. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya hormati sebenarnya begini. Bekerja itu jangan melihat, oh Pak dia tamu tak hebat, begini dia melihat artinya pensemangat masuk sih gitu. Lain Pak dia lain alurnya dia bekerjanya, nuansa hatinya diikuti. Oh saya ingin berkolaborasi dengan teman-teman di luar sana, bagaimana caranya menimba ilmu. Setelah dapat kita gunakan di sekolah. Teman-teman yang mampu mengikuti silakan. Kalau yang belum, sekarang ada yang status guru penggerak kan sudah lolos tahap 1 di SD2 tadi 3 orang rasanya ya. Oh 2. Oh sekarang nggak lolos sampai 1 ya? Oh nggak lolos ya? Dulunya saya sempat baca ada 3, sekarang masih 2 ya. Suatu saat saya akan menimba ilmu ke sana. Ya otomatis kan begitu. Orang pengawasnya tidak ada, pengawas penggerak kan tidak ada. Pasti tidak ada. Fasilitatornya ada, ya menjadi fasilitator ada kriterianya di sana. Tapi saya tidak mendapat karena ada beberapa kriteria yang tidak memungkinkan untuk masuk ke sana ya. Nah terus yang berikutnya. Bapak Ibu kalau menyaman jadi guru, akhirnya apapun dilema yang ada di sekolah akan terpecahkan. Ya pasti. Pak yang adik kewati ngajin ini murid yang singnya ke orang berbang tugas lewat WA ternyata balasan sing ada dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu pasti punya ide. Jadi rumah murid ini, nyanyi orang tuanya, yang lah HP pesing. Belum ini kata pesingnya aja ke rumah. Mulai ide gitu sukses Bapak Ibu jadi guru. Tapi mulai ide pengen rumah nak wahamnya ada kan wah. Coba sukses aja dulu. Malahan semakin tertekan Bapak Ibu jadi tenaga pendidik karena berhutang kepada anak yang tidak Bapak Ibu perhatikan. Jadi nggak mungkin. Tugas Bapak Ibu kan beda dengan profesi lain. Beda. Yang mantan merasakan kalau jadi guru, jadi kepala sekolah, jadi pengawas. Yang paling menyenangkan jadi guru. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kita yang kontrol, kita yang melaksanakan, kita mengevaluasi, dan kita yang mendapat reward terhadap murid kita. Terus apabila kita memiliki sesuatu yang lebih, kita dihargai oleh pemerintah, dihargai oleh lembaga, tidak disia-siakan. Saya terus terang hidup saya itu dari guru memang. Ya. Karena dengan profesi guru itu bisa melanjutkan, bisa itu nyaman malahan. Dibandingkan Bapak Ibu sudah dapat jadi pekerjaan ini disia-siakan, malahan Bapak Ibu merasa dihantui terus. Setiap ada orang datang ke sekolah dikira monet, bengingkep punya, yang gampang sing tertutupinya gitu kan. Ada kelihatan gitu. Yang penting nyaman dulu. Ya konsep nyamannya mulai dari perencanaan. Bin 1 menit Pak berapa ini pas dia nggak nyelesai jam sih. Oke, itulah yang sebagai awal saya sampaikan kepada Bapak Ibu nanti secara materi mungkin kalau Pak Korwi tidak bisa hadir karena rapat dari tadi saya gantikan lagi sebentar ya. Saya gantikan Korwi. Nah, kamu nanti PLT bisa kita mana di PLT itu sebetulnya bisa yang menggantikan materinya Pak Korwi ya. Ini karena sekarang sudah waktu
saya kembalikan dulu kepada panitia apa yang harus dilakukan. Apakah nanti jam berapa saya mengisi? Saya akan tunggu. Tapi kalau enggak, saya berangkat ke tadi dulu ketemu Pak Suwarnayu. Tapi kalau enggak, saya di sini. Karena enggak mungkin dari tadi balik lagi lah. Memang saya di tadi soalnya. Karena mungkin balik lagi ke sini. Balik mana? Oh, oke. Nah, nak tahu Pak Wayan kan nak tahu Pak Kisan aman itu Pak. Ini ke tidak yang tutup ya. Siapa tahu lagi sebentar yang memberikan materi. Baru saya berikan materi sesuai dengan judul yang akan diberikan. Ya. Dulu terus Pak ya. Oh, kuliahnya nasi tenang aja. Pas yang 12 nih, nanti yang tutup ya. Oke, terima kasih Pak Man. Jadi demikian ulasan dasar dulu ya, persiapkan dulu dasarnya biar kuat, nanti masuk ke berikutnya memang biar nggak oleh. Ya Pak Man ya. Istirahat dulu sebentar, semakin cepat istirahatnya semakin cepat kembalinya nanti. Gitu. Yang katning elet mekelu, nyanan kembalinya kelu pasti gitu. Ya, harapan tiang manfaatkan waktu spesial mungkin ya. Udah mau maragantan dia merungkak-rungkakan aja. Ya, silakan istirahat. Ya, tiang akan tutup nih. Langsung menangin. Ini apa?